Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala dengan karunia-Nya, dengan perantaraan MTA, telah mengabarkan kepada seluruh Ahmadi di seluruh dunia, sehingga mereka tidak perlu menunggu turunnya surat kabar ataupun media lainnya untuk menyaksikan tayangan kunjungan khalifah, acara-acara jalsah dan lain-lain. Bahkan seiring dengan kegiatan berlangsung, kabar pun dapat disaksikan dan ditayangkan. Bahkan prosesi jalsah dan suasana jalsah di dalam berbagai kesempatan, orang-orang yang menyaksikan di rumah, mereka menyampaikan kesannya dan rasa keharuannya berkenaan dengan acara jalsah. Beberapa hari yang lalu, seperti yang kita semua ketahui, telah diadakan jalsah Jerman. Berkenaan dengan itu, banyak orang yang menulis surat kepada saya, dan kebanyakan mereka menulis berkenaan dengan berbagai acara, khususnya berkenaan dengan jalsah-jalsah ini. Mereka menyampaikan rasa haru dan kesan yang luar biasa, dan atas hal itu manusia memanjatkan rasa syukur dan pujian kepada Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat ini sehingga Jemaat Masih Maud Islam dijadikan satu kesatuan dan diuntai dalam satu untaian dan memberikan sarana yang begitu indah kepada jemaat ini. Untuk itu, di mana kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, di sana pula kita pun harus menyampaikan terima kasih kepada para kru MTA dan para sukarelawan MTA karena mereka berada di balik layar atau mereka bertugas di bagian transmisi atau sibuk untuk tugas lainnya. Banyak sekali karyawan atau kru yang bekerja untuk membuat suatu acara atau program
di televisi. Yang nampak di studio kepada kita, selain itu, sebagian kru MTA ketika saya berkunjung ke berbagai negara, mereka pun sebagiannya ikut serta dengan membawa peralatannya. Lalu di negeri manapun acara berlangsung, kru yang tetap ataupun sukarelawan mereka pun ikut serta. Di Jerman juga ikut para sukarelawan maupun tim tetap MTA. Mereka menayangkan acara-acara yang sangat menarik. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kepada mereka semua. Dan orang menulis surat kepada saya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kepada kru MTA. Begitu juga para panitia yang bekerja di berbagai bidang yang berkhidmat di dalam jasa ini secara sukarela dan di dalam pengkhidmatan kepada tamu mereka sibuk siang malam. Mereka pun berjumlah ribuan dari berbagai negara. Di negara-negara yang besar ada laki-laki maupun perempuan di antaranya, para pemuda, pemudi, anak-anak. Mereka berkhidmat dengan disertai ruh yang pada zaman ini hanya akan dijumpai di dalam Jemaat Ahmadiyah, yang mana pemandangannya beberapa minggu lalu kita saksikan itu dalam Jalsah Salanah UK, dan pemandangan itu pula kita dapat saksikan di dalam Jalsah Salanah Jerman. Jadi para peserta jalsah mereka seyogianya memanjatkan terima kasih kepada para panitia jalsah yang telah mengkhidmati para tamu dengan tanpa ikhlas untuk semata-mata meraih keridhaan Allah Ta'ala di dalam jalsah ini. Dan amalan para panitia jalsah ini telah memberikan kesan yang baik dan merupakan tabligh yang diam sebetulnya kepada para non-Ahmadi yang hadir dalam jalsah. Dalam acara-acara jalsah yang ditayangkan di MTA, berkenaan dengan itu, orang-orang mengirimkan pesannya kepada kita dan mereka mengambil banyak faidah dari program-program tersebut dan betul-betul nyaman, merasakan kelezatan. Namun, kesan-kesan orang gair, bagaimana perasaan mereka, dan penzahiran rasa haru atas pengkhidmatan para panitia, itu tidak ditampilkan dalam jalsah, dan tidak bisa juga diketahui begitu saja. Para panitia yang selain melaksanakan tugas-tugasnya, sebetulnya di sisi lain mereka bertindak sebagai mubaligh yang diam, orang yang bertabligh secara diam-diam, yang hal itu tidak dapat diketahui di layar MTA maupun orang yang menayangkan acara dalam program-program MTA. Begitu juga para peserta jalsah telah memberikan kesan yang baik kepada para tamu non-Ahmadi yang hadir, yang hal itu dizahirkan oleh para tamu tersebut di kemudian hari. Jadi penting sekali supaya kesan-kesan dan pengaruh dari jalsah ini disampaikan di hadapan orang-orang. Untuk itu saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini supaya di dunia ini setiap Ahmadi mengetahui bahwa bagaimana kesan mengikuti jalsah ini bagi orang-orang non-Ahmadi memberikan dampak yang luar biasa. Dan para peserta maupun para panitia bisa tahu bagaimana sikap perbuatan mereka ini telah memberikan pengaruh dan kesan luar biasa kepada orang non-Ahmadi berkenaan dengan ajaran Islam yang indah. Saat ini saya akan sampaikan beberapa kesan dari para tamu dari berbagai negeri yang hadir dalam jalsah ini, supaya keberkatan jalsah ini bisa ada di hadapan kita dan supaya kita lebih banyak lagi kesempatan untuk dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan
timbul perhatian untuk lebih memperbaiki lagi kondisi kita. Ada seorang Muslim non-Ahmadi, keturunan Arab, Khalid Sahib. Beliau bekerja dengan organisasi Letters. Beliau datang ke Jalsah Jerman. Beliau menyampaikan kesannya dengan mengatakan bahwa ketika saya mendengarkan keberatan dari orang-orang non-Muslim, dari kawan-kawan saya, karena di dalam Islam ini terjadi peperangan, kebencian, perselisihan, sehingga saya tidak bisa membela Islam. Sekarang di jalsa ini, saya melihat baik secara jemaat maupun individu di dalam jalsa ini, saya melihat kesatuan dan bagaimana individu anggota jemaat ini, kecintaan mereka kepada khilafah, kepada khalifah, menyaksikan ini. Sekarang saya dirundung rasa bangga bahwa saya telah melihat satu jemaat yang individu anggotanya mencintai kedamaian, yang perkumpulannya betul-betul kokoh. Saya sekarang akan dengan percaya diri, saya akan sampaikan kepada kawan-kawan non-Muslim dan menjawab keberatan mereka kepada Islam dengan referensi dari jalsa ini. Lalu ada seorang dari Jerman, Michael Sahib, beliau hadir di dalam jalsa ini. Beliau mengatakan, sebelum hadir di jalsa ini, saya biasa membaca surat kabar bahwa Ahmadi katanya menyukai perdamaian, tapi di hati saya terbetik bahwa banyak orang yang mengklaim bahwa mereka mencintai kedamaian, tapi sekarang di sini saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa klaim untuk perdamaian dan kesesuaian amalan dan perbuatan hanya di dalam jalsa inilah bisa saya dapati, di mana di dalam jalsa ini orang-orang tinggal dengan penuh kedamaian dan betul-betul menyambut, mengkhidmati para tamu. Begitu besar perkumpulan ini, tapi begitu tentram di dalamnya, sehingga orang-orang takjub melihatnya. Padahal jika berkumpul orang 500 orang saja, akan timbul perselisihan biasanya. Tapi setelah ikut jalsa ini dan melihat suasana jalsa yang penuh kedamaian, klaim Anda bahwa Anda mencintai perdamaian memang betul-betul terbukti oleh Anda. Lalu seorang wanita Jerman yang bernama Marasi Ugala, sahibah, beliau sering berhubungan dengan jemaat, dan ketika jalsa beliau melihat menyaksikan acara baiat. Setelah hadir dalam jalsa ini, setiap pertanyaan saya terjawab yang ada di benak saya. Sekarang saya merasa bahwa sekarang saya tidak akan sebagai tamu lagi dalam jalsa ini, melainkan saya berhasrat, saya ingin baiat ke dalam jemaat Ahmadiyah ini. Lalu ada seorang wanita, Maria Jose, dari Amerika Selatan, dan beliau sebagai mahasiswi di Berlin, datang ke sini untuk belajar, datang ke jalsa ini. Beliau mengatakan, sebelum ini saya tidak mengenal Islam maupun Ahmadiyah. Ada mubalik di negara saya dengan melalui istrinya memberikan informasi mengenai jemaat kepada saya, dan saya baru tahu bahwa di Jerman ini ada jalsa jemaat Ahmadiyah. Untuk itu saya datang ke jalsa ini. Setelah datang di sini saya sangat takjub. Begitu banyak di sini suku, kaum, agama masuk dengan penuh kedamaian. Semua orang tentram, nyaman, tidak ada ketakutan sedikit pun. Bagi saya pengalaman baru untuk ikut dalam acara seperti ini, dan saya berkeinginan ketika saya pulang ke Berlin nanti, saya ingin terus berhubungan dengan jemaat dan menjalin hubungan yang kuat dengan jemaat. Dan saya mendapatkan ketentraman hati setelah melihat jemaat Ahmadiyah. Lalu dari Macedonia ada 3 perempuan yang hadir dalam jalsa ini. Mereka menuturkan di Macedonia banyak sekali umat Muslim, namun Islam jenis yang dipersembahkan oleh Ahmadiyah dan pemandangan yang seperti ini sangat di luar dugaan kami. Kami melihat ajaran kepemimpinan dan individu jemaat Ahmadiyah. Ketika kami pulang kembali lagi ke Macedonia, saya akan perkenalkan jemaat Anda kepada kawan-kawan kami di sana.
jemaat ini dan jalsa ini merupakan teladan bagi umat muslim yang lain dan ajaran yang penuh kedamaian, dan jemaat yang sangat indah seperti ini layak untuk menjadi perwakilan Islam di internasional. Saat ini kami datang sebagai tamu undangan, tapi di masa yang akan datang kami insya Allah Ta'ala akan datang dengan membawa tamu-tamu lainnya dan memperkenalkan jemaat Ahmadiyah ini kepada orang-orang di Macedonia nantinya. Bagaimana Allah Ta'ala membuka pintu tabligh kepada kita. Dari Ledria ada seorang mahasiswa hadir dan beliau sangat tertarik untuk meneliti agama-agama. Beliau mengatakan bahwa saya sangat tertarik dengan agama-agama. Karena itulah ajaran jemaat Anda saya baca dan saya menyaksikan sendiri bagaimana contoh amalannya. Ajaran Anda dan bagaimana perbuatan sikap Anda betul-betul positif dan sangat menarik. Saya di dalam orang-orang yang ikut jalsa ini menyaksikan satu daya tarik rohani. Ini merupakan tugas para peserta jalsa, bahwa suasana rohani yang dirasakan oleh orang-orang non-muslim ini, non-Ahmadi ini, semoga tidak hanya di jalsa ini saja pemandangan ini nampak, melainkan abadi seyogianya. Ada seorang wanita wartawan dari Ledria, Ajistin Sahiba, beliau menuturkan, sejak 6 bulan yang lalu, saya membuat satu proyek berkenaan dengan firqah-firqah dalam Islam. Berkenaan hal ini, saya pergi ke Istanbul, dan saya pun di sana berjumpa dengan berbagai firqah Islam. Tapi di sini, setelah saya melihat Imam Jemaat Ahmadiyah, bagaimana suasana hati saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Saya ketika mulakat dengan pimpinan Ahmadiyah, saya bertanya, bagaimana sekarang obat untuk mulahiyat dan permasalahan? Beliau menjawab dengan 2 kalimat saja, dengan mengatakan, solusi untuk permasalahan adalah adanya taklim tarbiyat yang sahih dan ajaran Islam yang sebenarnya diajarkan. Memang betul, katanya, solusi untuk permasalahan ini adalah memang ajaran Islam yang benar. Dan pemahaman ajaran yang benar di zaman ini bisa kita dapatkan dari pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, dan beliau yang mengajarkan itu. Jadi setiap Ahmadi jangan hanya bangga saja dengan kesan-kesan para gair non-Ahmadi ini, melainkan kita harus senantiasa berupaya untuk memperbaiki kondisi diri kita. Dari Ledria ada dosen dari Murtaba University, Lolidia Sahiba. Beliau hadir dalam jalsa dan menyampaikan kesannya, menulis bahwa pertama kali dalam hidup saya hadir dalam acara yang besar umat Islam. Ketika saya melihat Imam Jemaat Ahmadiyah dari dekat, ini pengalaman yang mengharukan buat saya, dan saya tidak akan melupakan seumur hidup saya, bagaimana keharuan saya, sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya yakin bahwa Khalifah Jemaat ini sangat berbeda dari firqah-firqah Islam lainnya, dan saya merasakan itu dengan ruh saya sendiri. Setiap Ahmadi memberikan kesan yang luar biasa kepada beliau. Di tahun ini dari Bosnia ada 46 hadir, perwakilan hadir dalam jalsa Jerman. Di antaranya 18 Ahmadi dan sisanya lebih kurang 28 simpatisan sedang ditablighi. Ada seorang tamu dari antaranya Yasmin Sahiba, beliau seorang kepala NGO. Beberapa masa yang lalu beliau mengenal Jemaat Ahmadiyah dan hadir dalam jalsa ini. Beliau menyetir sendiri 1.200 km menempuh jarak untuk hadir dalam jalsa ini. Beliau mengatakan, setelah melihat pengaturan yang besar dalam jalsa ini, saya sangat takjub. Orang macam apa orang-orang ini? Bagaimana pengaturan jalsa? Saya tidak nampak kelemahan di dalamnya. Jadi, ini merupakan pengaruh pengkhidmatan para panitia yang memberikan kesan baik kepada para tamu. Ada tamu, seorang politikus yang terkenal,
beliau seorang konselor di Share Kota Tutla. Beliau mengatakan pengaturan jalsa ini sangat indah sekali. Sebelum ini saya tidak pernah ikut serta dalam program sejenis ini. Jalsa ini dari berbagai sisi adalah merupakan pelajaran bagi saya melihat keikhlasan para panitia. Saya mengira bahwa orang-orang ini betul-betul kokoh dalam keimanannya dan perkataan dan perbuatannya ada keselarasan. Keselarasan itulah yang merupakan rahasia kesuksesannya. Dan yang menciptakan keselarasan ini adalah kejalinan mereka dengan khilafat. Jadi, ketika orang-orang ini ikut serta dalam jalsa ini, dan sehingga anggapan keliru berkenaan dengan khilafat yang ada di benak mereka, dan ketakutan, itu terjauh dengan hadir dalam jalsa ini. Jadi, setiap Ahmadi, setiap panitia, hendaknya menegakkan terus kesan-kesan baik ini, dan menjaganya. Ada seorang non-Ahmadi, Mahir Sahib, datang ke jalsa ini dengan biaya sendiri, dengan istri beliau. Beliau mengatakan bagaimana para tamu di sini dikhidmati dan bagaimana orang-orang bersikap dengan penuh kasih sayang. Saya menyatakan dengan sungguhnya, jika orang-orang ini menyuruh kami untuk tidur di lantai dan memberikan makan roti kering saja, kami tidak akan mengeluh sedikit pun. Karena kecintaan yang kami dapatkan di sini, di dunia ini tidak ada bandingannya. Lalu dari Bosnia ada seorang tamu, Diana Sahibah, hadir di sini. Beliau seorang perawat dan beliau sudah memiliki hubungan dengan keluarga Ahmadi. Beliau biasa hadir dengan suami anak dan di Bosnia dan beliau sangat mendukung jemaat. Beliau datang dengan suami beliau dan orang tua, menanggung biaya sendiri untuk jalsa ini. Beliau menuturkan bahwa seluruh pengaturan jalsa ini sangat indah. Setelah melihat para panitia yang mukhlis, kami malu sendiri bagaimana mereka menanggung penderitaan demi untuk mengkhidmati kami. Lalu di jalsa ini ada seorang tamu, Amir Sahib, yang pertama kali ikut dalam jalsa ini. Suasana jalsa sangat memberikan kesan positif kepada beliau. Beliau mengatakan, ketika pulang nanti saya akan membawa pesan bahwa setelah melihat jalsa ini, suasana hati saya tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan saja ini. Untuk itu, setiap orang hendaknya melihat atau melalui pemandangan surga ini supaya mereka dapat meyakini berkenaan dengan adanya surga. Sebagian orang, ada beberapa orang Ahmadi kita yang suka berselisih, berantem, dendam dan sebagainya. Hendaknya mereka merasa malu setelah mendengar kesan-kesan para tamu ini dan hendaknya mereka bersikap baik kepada setiap orang. Di tahun ini di Bulgaria, dari Bulgaria ada 52 orang hadir dalam jalsa ini. 20 orang Ahmadi diantaranya dan sisanya 32 orang non-Ahmadi. Mereka datang melalui dengan bis lebih kurang 30 jam menempuh perjalanan. Di antaranya ada bisnismen, pengacara, dosen, dan orang-orang lain juga. Ada seorang wanita, Esyanova, beliau menuturkan bahwa pertama kali saya hadir dalam jalsa ini, berkenaan dengan jalsa ini, saya banyak mendengar dari Ahmadi Bulgaria bahwa di sini katanya berkumpul berbagai kaum dan saling menghormati, mencintai satu sama lain. Di dalam jalsa ini, jika orang ingin membuat revolusi diri, maka datanglah ke dalam jalsa ini. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari jalsa ini. Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, di sini diajarkan mencintai Allah Ta'ala. Yang kedua, mencintai satu sama lain dan menghormati satu sama lain. Bulgaria adalah negeri di mana jemaat pendaftaran yang tadi jemaat terdaftar dimansuhkan lagi dan penentangan terhadap jemaat sudah sampai pada puncaknya. Untuk itu kita harus berdoa untuk jemaat Bulgaria. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi jemaat di sana dan supaya jemaat bisa terdaftar dengan baik sehingga mendapatkan peluang untuk bisa bertabligh.
dan melaksanakan tugas-tugasnya. Ada seorang tamu dari Bulgaria, Hifko Enaf Sahib. Beliau menuturkan, pertama kali saya hadir dalam jalsah seperti ini, saya tidak bisa gambarkan dengan kata-kata. Di sini saya mempelajari bahwa hanya Ahmadillah yang betul-betul mengajarkan kedamaian, menghormati, dan ingin menjadikan dunia sebagai surga. Benar-benar di sini kehidupan seperti sinar yang menganugerahkan cahaya kepada orang-orang. Saya akan sampaikan seumur hidup saya kepada orang-orang bahwa Islam yang hakiki itu adalah Ahmadiyah yang berupaya untuk menciptakan perdamaian, dan saya akan berdoa khusus untuk ini. Lalu ada seorang tamu dari antara Gemorov. Beliau menuturkan pidato huzur, saya sangat terkesan berkenaan dengan kecintaan kepada umat manusia. Begitu juga anak-anak ketika memberikan air minum kepada kami dan berkata dengan penuh kecintaan, kaum yang di dalamnya memiliki anak-anak seperti itu, masa depannya akan terjaga. Lalu seorang wanita Kristen, beliau seorang dosen psikologi, beliau menuturkan, pertama kali saya hadir dalam jalsah ini suatu mukjizat bagi saya. Di sini kecintaan, perdamaian, kehormatan didapati. Saya tidak melihat perselisihan. Setiap orang menghormati satu sama lain. Mereka menjumpai kami dengan penuh senyum. Saya menyukai makanan yang saya sukai dan orang-orang menyediakannya itu. Dan obat-obatan diberikan. Semua diperlakukan sama di sini. Lalu khutbah Jum'ah sangat berkesan bagi saya. Kecintaan kepada umat manusia, menutupi kelemahan, membantu orang lain. Janganlah menzahirkan kelemahan orang lain di hadapan umum, melainkan untuk mendoakannya. Ajaran-ajaran seperti ini yang dijelaskan oleh Huzur, saya berpikir seandainya dunia ini mendengarkan nasihat Huzur, dan jika ingin masuk ke dalam jalan yang lurus, maka harus mendengarkan ajaran ini. Dari Guinea-Bissau ada seorang pemuda, Abu Bakar Sahib namanya, di Portugal. Beliau seorang master di public security di universitas. Bagaimana pengaturan keamanan dalam jalsah ini yang saya saksikan sendiri sangat istimewa. Bagaimana mengatur 40.000 orang dan tanpa bantuan polisi. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi beliau. Mengatur orang sebanyak ini, negara pun akan kesulitan. Pasti ada perselisihan, perkelahian. Tapi ketika jalsah di sini, saya tidak nampak polisi kepada saya. Meskipun demikian, saya tidak melihat orang-orang berkelahi di sini. Melainkan setiap orang penuh kecintaan dan persaudaraan nampak kepada kami. Hal ini sangat berkesan dalam kepada saya. Beliau mengatakan, dari Macedonia, dari sini ada 65 orang hadir dalam jalsah. Sebagian besar mereka menempuh jalan 2000 km menggunakan bis 45 jam, membawa wartawan dari 5 televisi, lalu dari 3 perwakilan TV, ada wartawan juga yang lainnya. Mereka melakukan rekaman ketika jalsah, mengambil interview juga. Dan pada tanggal 28, mereka pun mulakat dengan saya. Mereka mengatakan, apa yang rekaman yang saya buat di sini, kami akan buat dokumentarinya dan akan kami tayangkan di negeri kami. Di dalamnya ada 32 Kristen dan 23 Ahmadi. Pada akhirnya ada satu yang beat. Kota Macedonia, Brevo Saive, ada seorang tamu yang datang, Bela Gesta Trenchers. Beliau seorang pengacara. Beliau menuturkan, pertama kali saya ikut dalam jalsah ini, seluruh pengaturan luar biasa, tidak ada kekurangan sedikit pun.
Saya sangat terkesan pidato Huzur. Dari pidato ini saya baru tahu bahwa Islam sebetulnya agama yang damai dan mengajarkan hal yang sangat mendasar, bagaimana berupaya untuk menegakkan kedamaian di dunia ini. Dan Islam mengajarkan bahwa supaya kebaikan menang dan keburukan kalah. Inilah ajaran. Jika kita mengamalkan ini, maka alih-alih berperang, dunia akan menjadi perwujudan perdamaian dan kecintaan. Lalu, beliau menuturkan, berkenaan dengan hak-hak wanita yang Huzur sampaikan, saya berkeyakinan bahwa ini ajaran yang luar biasa. Dan ajaran wanita sangat berperan dalam tarbiyat anak. Dan ini sangat penting. Beliau mengatakan kalimat sendiri bahwa berkenaan dengan hak-hak wanita, beliau mengatakan, saya secara akan merangkum bahwa Huzur mengatakan wanita adalah orang yang memperhatikan rumah dan laki-laki yang menjaganya. Saya berkeyakinan bahwa laki-laki adalah suami adalah kepala suatu keluarga dan wanita sebagai lehernya. Ini tidak bisa dipisahkan. Beliau mengatakan prosesi bai'at sangat berkesan pada diri saya. Saya merasakan saya tersebut terpaku di setiap tempat orang dan mereka tidak ingin mahrum dari berbagai kegiatan. Di jalan-jalan orang-orang tertegun dan di jalsa ini tidak seperti gurun pasir, tidak ada orang di luar. Namun saya mendapatkan keluhan, jangan dulu bahagia bahwa Allah Ta'ala sebetulnya menutupi kelemahan kita. Bagaimana bidang tarbiyat seharusnya lebih memperhatikan bahwa di masa yang akan datang, memang betul ini adalah gurun pasir. Ada keluhan bahwa orang-orang jalan-jalan ke sana kemari ketika prosesi jalsah. Dan MTA pun menayangkan hal itu. Memang betul menayangkan apa adanya. Tapi ketika prosesi jalsah, hendaknya harus lebih fokus kepada acara jalsah tersebut. Jangan diarahkan kameranya ke sana kemari. Dengan perantaran MTA ini, banyak sekali orang yang menjadi tahu apa kekurangan jalsah ini. Beliau menuturkan bahwa ketika jalsah, saya terus memperluas ilmu saya. Mungkin saja kata-katanya terhapus, tapi sekarang yang menjadi gambaran Islam ini akan senantiasa tegak. Dari Macedonia, ada tamu wanita yang hadir. Beliau menuturkan, beliau seorang wartawan televisi, jalsah telah membawa saya ke arah lain dalam kehidupan. Ada satu waktu di mana seolah-olah Islam seolah-olah haram bagi saya dulu itu. Sekarang saya mengenal Islam. Dan sebagai wartawan, ini merupakan pengalaman pertama. Dan saya berterima kasih kepada tuan-tuan. Kesan ini akan saya bawa ke Macedonia. Dan ketika mulakat dengan saya, beliau mengatakan sangat terkesan dan positif hasilnya. Lalu menuturkan bahwa Islam meskipun tidak saya fahami, jika Islam tidak faham, maka silakan mempelajari langsung Quran Karim, bahwa janganlah menyatukan Islam ini dengan radikalisme, mengidentikan seperti yang dizahirkan oleh orang-orang pada saat ini. Pada akhirnya saya ingin katakan bahwa saya sangat puas dengan seluruh jawaban Imam Jemaat Ahmadiyah. Dan beliau telah menggait saya ke arah baru dan membawa kepada ufuk baru. Dan saya telah melihat gambaran Islam yang sebenarnya sekarang. Lalu dari Macedonia, ada seorang wartawan TV, beliau menuturkan, pertama kali saya ikut serta dalam acara seperti ini pengalaman baru bagi saya. Berkenaan Muslim, saya banyak yang saya pelajari, bagaimana para panitia jalsah tidak tampak lelah. Kondisi keadaan panitia ini tidak sangat menakjubkan bagi beliau. Begitu banyak orang di dalam jalsah ini, dan semua hidup sendiri, dan tidak ada permasalahan sedikit pun di sini.
Saya sangat bahagia, saya berada di tengah-tengah mereka. Sebagian di antara mereka akan menjadi kawan saya. Dan karena kawan ini merupakan harta, dan setelah jalsah ini saya akan merasa kaya dengan kawan-kawan tentunya. Lalu dari Macedonia ada seorang tamu yang datang. Ini merupakan wartawan TV. Rodman Delos. Jalsah ini sebagai wartawan saya sangat pengalaman baru. Wartawan, apapun kejadian penting bagi saya sangat bahagia dan saya bisa melihat langsung jalsah ini dan mengenali jalsah ini. Seluruh pengaturan jalsah sangat memberikan kesan yang baik kepada saya. Dari jalsah ini saya mempelajari banyak hal mengenai Islam. Saya menginterview orang-orang yang menerima Islam. Ketika saya pulang ke Macedonia nanti, rekaman itu akan saya buatkan dokumenterinya dan akan saya sampaikan kepada orang-orang Macedonia di sana. Dari Lithuania ada tamu, beliau menuturkan, Augustus Sahib, saya merasa seperti saya berada di rumah saya sendiri. Jemaat Anda berkumpul di tempat untuk dalam waktu sementara ini, nampak ruh di mana-mana. Bagi saya sebagai orang asing di sini, ini sangat menakjubkan. Ini merupakan dunia baru bagi saya. Saya sangat bahagia bahwa saya bisa mengenali berbagai budaya, tradisi, dan saya mempelajari banyak hal di sini. Tuan-tuan sebagai Ahmadi setiap hari melawan kesulitan dengan cara-cara yang baru. Dan ini sesuatu hal yang patut dipuji. Dan pemikiran Anda sangat benar. Dari Lithuania ada seorang tamu yang hadir dalam jalsah. Beliau mengatakan, saya melihat jemaat dari dekat, ini merupakan kebahagiaan yang tak terhingga bagi saya. Karena sebelum ini saya tidak tahu sedikit pun mengenai Islam. Dari jalsah ini saya mendapatkan banyak hal. Dan saya akan mengarungi hidup sebagai orang yang lebih baik. Dan ajaran jalsah ini akan membantu saya untuk menjadi orang baik. Jadi orang-orang Gair pun merasakan revolusi dalam diri mereka setelah ikut dalam jalsah ini. Dan sedangkan kita yang untuk kita sendiri jalsah ini diadakan, bagaimana seharusnya kita menciptakan revolusi diri dalam diri kita? Beliau mengatakan, saya merasa bahwa saya sebagai tamu di sini karena setiap orang menghormati saya di sini. Saya sangat bahagia sekali di sini. Lalu dari Lithuania ada seorang tamu, Mrs. Angrida. Beliau menuturkan, acara ini merupakan pertama kali bagi saya, tapi keikutsertaan begitu banyak orang di sini, ini sangat mengherankan bagi saya. Di sini orang-orang berkumpul dari berbagai budaya, agama, dan semua saling mencintai. Dan yang kedua, pengaturan jalsah ini sangat mengherankan, mendengarkan pidato-pidato, ceramah-ceramah. Dan mulakat saya dengan khalifah dan rasa cinta saya untuk mengetahui jemaat ini lebih dalam lagi. Saya akan lebih menelaah lagi mengenai jemaat ini karena dari pidato Imam Jemaat Ahmadiyah dapat diketahui bahwa ini mendekati logika dan saya sangat senang dengan pengalaman ini. Insya Allah Ta'ala tahun mendatang saya akan nunggu untuk ikut jalsah lagi. Namun beliau mengatakan saya mengira bahwa ketika jalsah ini akan diadakan pameran-pameran dan saya bisa mengambil pengalaman baru supaya orang-orang bisa ikut serta dalam pengalaman pameran tersebut. Dari Kosovo juga ada wakil, ada 17 Ahmadi dan Gair Ahmadi juga hadir. Dari Estonia, tamu Laura Sahibah, beliau mengatakan, saya sangat terkesan dengan pengaturan jalsah. Saya merasa pengaturan ini telah dipersiapkan begitu lengkap sebelumnya. Segala kebutuhan dan solusi dari permasalahan ada di sini.
Sebagai tamu saya sangat dihormati dan saya sangat diperhatikan di sini. Saya sangat suka dengan suasana jalsa ini, penuh kedamaian, persahabatan, dan saya sangat bahagia di sini karena banyak sekali saya bertemu dengan orang-orang yang baik di sini yang menyampaikan pengalaman mereka dengan jemaat yang sangat baik. Saya mendengarkan ceramah-ceramah jalsa, khususnya pidato Imam Jemaat Ahmadiyah. Saya mendapatkan banyak manfaat berkenaan dengan kondisi sekarang ini, dan pesan beliau sangat jelas. Ada pemikiran baru di dalamnya yang akan saya bawa nanti ke negeri saya. Pidato Imam Jemaat Ahmadiyah di penutupan sangat membuat saya merenung dan sangat berkesan bagi saya. Ini betul-betul yang sangat berpengalaman bagi saya, pengalaman yang baik bagi saya. Dari masa dunia juga ada 19 Ahmadi dan 29 dari Albania ini Ahmadi. Dari perwakilan pemerintahan ada 2 dari Albania ini. Salah satunya Chairman State Committee Munkers. Begitu juga dari Hungaria, 20 orang ikut serta dalam jalsa ini. 11 Ahmadi dan 9 adalah non-Ahmadi. Seorang tamu, Age Ayaz Khan Sahibah, beliau menuturkan, beliau dari Armenia, di Hungaria, beliau sebagai orang yang terpandang di Hungaria, sebagai penerjemah juga di komunitas yang minority. Mubalik Hungaria mengatakan pada penutupan jalsa, beliau mengatakan bahwa ribuan Muslim bagaimana di sini tinggal dengan tanpa takut, bagaimana di sini sangat disiplin dan orang-orang yang menghormati wanita di sini. Media mengatakan bahwa orang-orang yang hijrah ke Eropa ini memperlakukan wanita dengan buruk sekali. Mereka hendaknya melihat ke sini bagaimana umat Muslim tinggal di sini dengan penuh kecintaan, dengan penuh tentramnya. Anak kecil datang menghampiri saya, dia bertanya kepada saya, dia tidak bertanya siapa Anda, dari mana kamu. Dia langsung dengan penuh kasih sayang memberikan gelas air kepada saya. Ketika saya meminumnya, ada anak lain datang lagi mengambil gelas yang bekas saya minum. Di sini anak kecil maupun orang dewasa semua menjadi duta kedamaian. Kecintaan. Ketika disampaikan kepada hadirin, hendaknya Kristen hadir di sini lebih banyak lagi. Bagaimana supaya bisa diketahui bagaimana sesama agama ini saling menghormati. Dari Hungaria ada seorang tamu, Bebel Taun Sahib. Beliau mengatakan, suasana agama dan persaudaraan, kedamaian yang saya nampak di sini tidak dijumpai di dunia manapun. Saya sebagai pendeta bertugas lama dan saya melihat banyak belahan dunia, tapi suasana seperti ini belum pernah saya lihat. Orang-orang Ahmadi sangat beruntung bahwa mereka memiliki pemimpin yang mencintai orang-orang Ahmadi dan memberikan bimbingan kepada orang-orang Ahmadi. Setelah hadir dalam jalsa ini, saya lebih kuat lagi iman saya. Jemaat Anda semakin bertambah dan kami orang Kristen semakin berkurang. Gereja-gereja kami semakin kosong dari kehadiran. Dan saya bertanya kepada Imam Jemaat Ahmadiyah, beliau mengatakan bahwa duniawi semakin kental dan rohani semakin menipis. Kita harus menyampaikan kepada orang-orang bahwa kita ada seorang pemilik kita yang dengan mengimaninya dunia bisa damai. Beliau mengutip hal tersebut. Ada seorang kawan dari Syria, Akrim Dumani Sahib, beliau mengatakan, saya sudah mengenal jemaat sejak sebulan yang lalu. Dan beliau hadir dalam pertemuan jemaat. Pertama kali saya mendengarkan mengenai Jemaat Ahmadiyah, lalu saya datang dengan keluarga saya dan mereka menghormati dengan baik. Berkenaan dengan akidah Jemaat Ahmadiyah, mereka berbicara dengan penuh kecintaan. Satu hal yang saya anggap sebagai mukjizat dalam jalsa ini adalah
begitu banyak jumlah orang yang hadir di sini. Selama 3 hari, tidak pernah saya melihat perkelahian satu kali pun. Sampai-sampai terkadang di luar orang-orang berantem, berselisih. Tapi saya tidak pernah melihat orang bernada tinggi dalam berbicara kepada orang lain. Satu hal yang saya anggap sebagai mukjizat adalah para tamu Ahmadi, mereka sangat menghormati wanita. Sampai-sampai istri saya berkesan setelah di dalam jasa ini, saya tidak pernah melihat laki-laki memandang wanita dengan pandangan yang kotor di sini, katanya. Lalu Usama Abu Muhammad Halwi, beliau menuturkan, di jalsa ini meskipun orang jumlahnya banyak, pengaturan sangat luar biasa, dan pengaturan sangat diatur dengan baik, dan meskipun jumlah orang yang banyak di sini, pengkhidmatannya sangat ideal di sini. Bagaimana para panitia menghormati kami dengan sangat baik sekali. Jelaslah bahwa setiap amalan dan perbuatan panitia orang Ahmadi ini sangat selaras. Dan ini hal yang hilang di antara kita umat muslim ini. Saya bukan Ahmadi, tapi saya tidak bisa berhenti untuk memuji Anda semua. Ada seorang Syrian berada di Polandia sekarang. Beliau menuturkan pidato Imam Jemaat Ahmadiyah. Setelah mendengar pidatonya, saya sangat bahagia. Dalam pidato beliau menyampaikan solusi permasalahan di dunia. Beliau mengatakan bagaimana untuk tinggal damai dan bagaimana mempelajari ajaran Islam. Untuk itu saya sekarang mulai bangga sebagai Muslim. Lalu seorang tamu Goeneger Sahib menuturkan, Imam Jemaat Ahmadiyah berkenaan dengan tukar pikiran, beliau sampaikan, dan itulah yang diperlukan oleh dunia saat ini. Sabda beliau sangat memaksa untuk saya untuk merenung, menyampaikan referensi Quran, dan beliau menyampaikan bahwa betul Islam bukanlah agama radikal, dan beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang musuh pun beliau maafkan. Setelah mendengarkan pidato beliau, saya menyadari bahwa Islam, apa itu Islam? Islam adalah agama kedamaian dan kasih sayang. Islam bukanlah seperti yang digambarkan oleh media saat ini. Di Jerman, pada saat jalsa tahun ini, berasal dari 11 negara, 33 orang beat ketika jalsa. Dari Albania, Gambia, Ghana, Jerman, Irak, Yaman, Marrakesh, Palestina, dan Syria, Turki, Lithuania juga. Nabi Abdul Jalil Sahibah dari Estonia, beliau hadir. Beliau mendapatkan taufik baiat. Beliau mengatakan, saya seorang Palestina. Saya sudah menikah dengan... Saya hadir untuk yang kedua kali dalam jalsa ini. Pertama kali, setelah hadir dalam jalsa pertama, masih ada keraguan dalam benak saya berkenaan Jemaat Ahmadiyah. Tapi saat ini, di dalam jalsa ini saya berdoa banyak-banyak. Ya Tuhan, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Jika memang Ahmadiyah ini benar, jalan yang benar bagi saya, maka ya Allah, berikanlah aku petunjuk jika memang benar. Pada hari berikutnya, saya baiat katanya. Allah Ta'ala memberikan ketentraman kepada saya. Saya menganggap diri saya beruntung. Betapa banyak orang-orang di sini yang mendoakan saya. Dan pada tahun lalu, saya tidak bisa mendengarkan ceramah-ceramah. Tapi tahun ini, saya mendengarkan seluruh ceramah-ceramah dengan penuh perhatian. Sebagai hasilnya, Allah Ta'ala menenangkan hati saya. Mematangkan hati saya. Dan saya yakin dan saya baiat. Beliau menuturkan, saya melihat persaudaraan di tempat lain, di antara kaum wanita. Saya terkenal dengan saudara-saudara Ahmadi di sini. Saya doakanlah saya dan berjumpanya saya dengan orang Ahmadi. Ini saya yakin ini bukan kehendak Allah Ta'ala, baiat saya ini. Jadi inilah beberapa kesan yang saya sampaikan dari jalsa Jerman ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, jalsa membuka hati banyak orang dan menjauhkan keraguan-raguan. Ajaran Islam yang hakiki nampak kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengabadikan keberkatan-keberkatan ini. Berkenaan dengan tayangan media,
sejak hari pertama, sejak hari Jumat, ada press conference saya juga. Ada media nasional maupun internasional. Internasional dia dari Italia, Macedonia, Austria, Brazil, Belgia, dan perwakilan dari berbagai surat kabar. Nasional ada 4 TV channel Jerman. Dari lokal, MTV, radio, print media, ada perwakilannya. Secara total, selama 3 hari ini ditayangkan, sesuai dengan laporan, adalah dari 3 radio channel dan 50 juta orang dapat menyaksikan acara ini. Selain itu, internasional dan 40 juta orang yang hadir dalam jalsa ini. Begitu juga dari website Al-Islam ketika penayangan jalsa salanah Jermani ditayangkan oleh MTA Studio dan terus diupload, dan Center Press juga, press release juga, di sosial media juga berkenaan dengan penayangan jalsa itu ditayangkan melalui Facebook. 400.000 orang bisa menyaksikannya, dan orang-orang menyukai program di Twitter juga berkenaan dengan jalsa. 500.000 lebih orang melihat Twitternya, dan 5.000 orang meretweetnya. Dan inilah kesan-kesan orang ketika jalsa. Dan saya ingin sampaikan secara singkat bahwa pertama sudah saya sampaikan bahwa orang-orang terkadang berjalan ke sana kemari, hendaknya bidang tarbiyat lebih aktif lagi. Yang ketika program lainnya juga berkenaan dengan pada hari Jumat juga suara audio sistem tidak jelas, lalu diperbaiki, alhamdulillah. Hendaknya masa yang akan datang diperhatikan lagi sound system ini. Lalu berkenaan dengan waktu penerjemahan, ada keluhan. Ada suara yang kurang jelas di telinga, hendaknya diperbaiki di masa yang akan datang. Untuk akomodasi juga orang lebih banyak untuk tahun ini. Untuk itu sekitar 400 orang belum mendapatkan kasur yang layak, sehingga jemaat Jermani untuk hendaknya difikirkan ini untuk yang akan datang. Ada beberapa keluhan juga mengenai jalsa ini, dan ini perlu diperhatikan. Di hall juga ada satu mesin yang rusak, sehingga terasa panas di hall ini. Tapi orang yang duduk di tenda di sini di jalsa, meskipun panas, orang-orang tetap duduk di sini karena ini bukan alasan. Bidang tarbiyat harusnya menekankan lebih lagi, dan sepanjang tahun hendaknya menekankan kepada para Ahmadi hal ini. Apapun kelemahan sudah saya kirimkan kepada mereka, mohon untuk direnungkan lagi dan buatlah perbaikan. Yang kedua, berkenaan dengan makanan ada keluhan. Hari pertama belum tersedia makanan sesuai dengan kehadiran. Pada hari kedua seharusnya ada perbaikan, tapi sayur malah habis, dan makanan yang dibuat hendaknya diperhatikan lagi di masa yang akan datang. Jangan sampai kekurangan makanan dan diprogram dengan sangat matang. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada seluruh peserta panitia juga untuk dapat membuat perbaikan. Ketika kunjungan ini saya pun bisa menghadiri acara peresmian masjid dan sangat berkesan baik bahwa mereka berkesan seharusnya Islam ini menyebar di Jerman, dan ini ditayangkan dengan baik. 2 TV channel dan 2 surat kabar hadir pada acara peresmian tersebut. Dengan perantaraannya sehingga lebih dari 100.000 orang dapat menyaksikan tayangan ini. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada jemaat Jerman supaya di masa yang akan datang lebih dari ini dapat menyampaikan pesan Islam, dan mereka yang sudah
mengenal, semoga lebih diperluas lagi. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر